Sekolah itu seru, tempat yang penuh dengan warna dan keceriaan. Bayangkan lorong-lorong yang ramai dengan langkah kaki kecil, lapangan bermain yang dipenuhi tawa, dan kelas-kelas yang menjadi saksi bisu pertumbuhan dan penemuan. Sekolah bukan hanya sekadar bangunan, ini adalah dunia kecil yang mempersiapkan kita untuk dunia yang lebih besar. Sekolah adalah tempat untuk ketemu teman. Disinilah kita belajar arti persahabatan, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Setiap senyuman, setiap sapaan, adalah bagian dari jalinan sosial yang kita rajut bersama. Sekolah adalah tempat untuk belajar, bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga belajar tentang diri sendiri, tentang dunia di sekitar kita, dan tentang bagaimana menjadi bagian dari komunitas. Setiap pelajaran adalah tangga menuju pemahaman yang lebih dalam. Sekolah adalah tempat untuk main. Istirahat adalah waktu yang dinanti-nantikan, saat kita bisa melepaskan energi, bermain bersama teman-teman, dan mengisi ulang semangat untuk belajar. Setiap permainan adalah kesempatan untuk belajar bekerja sama dan menghargai perbedaan. Sekolah adalah tempat untuk dan jajan bareng. Kantin sekolah adalah surga kecil, tempat kita bisa menikmati makanan ringan bersama teman-teman, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Setiap gigitan adalah momen kebersamaan yang mempererat persahabatan. Tapi di balik keseruan itu, ada penghuni tak kasat mata yang juga ikut meramaikan suasana, kuman, bakteri, dan virus. Mereka ada di mana-mana, menunggu kesempatan untuk berpindah dan berkembang biak. Mereka bisa bikin kita sakit, membuat hari-hari sekolah menjadi tidak menyenangkan. Dan sayangnya, sekolah bisa jadi supermarket buat mereka pindah-pindah dari satu orang ke orang lain dengan cepat. Keramaian dan interaksi yang intens memudahkan penyebaran mereka. Oleh karena itu, penting banget buat orang tua, guru, dan kita semua, seluruh warga sekolah, paham betul soal ini, tentang bagaimana kuman menyebar dan bagaimana cara mencegahnya. Penyakit menular gampang banget nyebar di sekolah, apalagi di lingkungan yang padat dan interaktif seperti ini. Lewat batuk, bersin, sentuhan, kontak fisik, atau mainan bersama yang digunakan bergantian. Satu anak flu, sebentar lagi temannya bisa ikut sakit. Efek domino ini bisa mengganggu proses belajar dan mengajar. Tapi jangan khawatir, kita punya misi. Bikin sekolah tetap seru, tempat yang menyenangkan untuk belajar dan bermain, tapi juga sehat dan aman bagi semua. Ini tugas bareng, dari rumah sampai sekolah, melibatkan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Yuk, bareng-bareng jadikan sekolah playground yang sehat, tempat yang aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang bagi generasi masa depan. Dengan kerjasama, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan menyenangkan bagi semua. Masa kecil adalah waktunya bermain dan belajar, tapi terkadang ada saja penyakit yang datang mengganggu. Dua penyakit yang sering banget mampir waktu kecil, dan membuat tidak nyaman, bahkan bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Campak dan cacar air. Keduanya adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dan seringkali menyerang anak-anak. Mari kita kenali lebih dekat perbedaan dan bahaya dari kedua penyakit ini. Campak, gejalanya demam tinggi yang bisa mencapai 40 derajat Celcius, batuk kering yang terus-menerus, pilek dengan ingus yang encer, mata merah dan berair yang sensitif terhadap cahaya, lalu ruam merah yang menyebar mulai dari wajah ke seluruh tubuh. Ruam ini biasanya muncul beberapa hari setelah demam dimulai. Penularannya super gampang, lewat udara dari batuk atau bersin penderita campak yang mengandung virus. Virus ini sangat mudah menyebar di lingkungan tertutup seperti sekolah atau rumah, dan bisa bertahan di permukaan seperti meja, kursi, atau gagang pintu sampai 2 jam. Jadi, penting untuk selalu menjaga kebersihan dan mencuci tangan secara teratur. Komplikasinya bisa serius. Infeksi telinga yang menyebabkan nyeri dan gangguan pendengaran, pneumonia atau infeksi paru-paru yang menyebabkan kesulitan bernapas, bahkan radang otak atau ensefalitis yang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen. Cacar air, gejalanya demam ringan, yang biasanya tidak setinggi demam pada campak, lalu muncul lenting-lenting berisi cairan di seluruh tubuh. Lenting ini terasa gatal dan bisa pecah, meninggalkan bekas luka jika digaruk. Penularan bisa lewat udara saat penderita batuk atau bersin, atau kontak langsung dengan cairan lenting yang pecah. Inilah mengapa cacar air sangat mudah menular di antara anak-anak. Anak yang kena cacar air harus istirahat di rumah, sampai semua lenting kering dan tidak ada lagi lenting baru yang muncul. Ini penting untuk mencegah penularan ke orang lain. Walau terlihat ringan,
Cacar air juga bisa bikin komplikasi, terutama infeksi kulit akibat garukan yang menyebabkan luka terbuka dan rentan terhadap bakteri. Intinya, dua penyakit ini mudah menular di sekolah karena interaksi yang dekat antar anak-anak dan kurangnya kesadaran tentang kebersihan. Pencegahan dengan vaksinasi adalah cara terbaik, dan istirahat di rumah saat sakit itu kunci untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Jangan anggap remeh gejala campak dan cacar air. Selalu waspada terhadap tanda-tanda awal penyakit. Segera konsultasikan dengan dokter jika anak Anda menunjukkan gejala-gejala tersebut. Lindungi anak dan teman-temannya dengan menjaga kebersihan, vaksinasi, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan mereka. Flu itu bukan sekadar batuk pilek biasa. Gejalanya datang mendadak, demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, batuk kering, badan lemas. Penularannya cepat banget lewat droplet saat batuk, bersin, atau bicara. Satu anak flu di kelas bisa bikin satu ruangan ketularan. Komplikasi flu bisa serius, seperti pneumonia, terutama pada anak kecil. Vaksinasi flu tahunan sangat dianjurkan. Ajarkan etika batuk dan bersin, pakai siku, bukan tangan. Cuci tangan rutin, dan eating fluoride flay, apalagi friendly surge, Togo eradicate gas, aslen ksilin. Imunisasi itu superhero kesehatan anak. Vaksin melatih sistem imun anak supaya siap lawan penyakit tanpa harus sakit parah dulu. Setelah vaksin, tubuh bisa ingat cara melawan kuman tertentu. Vaksin campak, cacar air dan flu sudah terbukti efektif. Imunisasi bukan cuma melindungi anak sendiri, tapi juga komunitas, namanya herd immunity. Kalau mayoritas anak di kelas sudah imunisasi virus, susah menyebar. Herd immunity melindungi yang belum bisa divaksin. Imunisasi itu aksi cinta untuk semua. Pastikan anak dapat imunisasi lengkap. Dukung program imunisasi di sekolah. Bersama, kita cegah wabah. Selain campak, yang sudah kita bahas tuntas, ada beberapa penyakit lain yang juga sering menjadi momok bagi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah. Cacar air, dengan bintik-bintik merahnya yang khas dan rasa gatal yang menyiks, dan tentu saja, flu, yang datang silih berganti seolah tak pernah absen. Tapi tunggu dulu, karena selain kedua penyakit itu, ada beberapa penyakit lain yang juga sering mampir ke sekolah, mencari mangsa di antara kerumunan anak-anak yang sedang belajar dan bermain. Penyakit apa sajakah itu? Mari kita kenalan lebih dekat. Gondongan, mumps, penyakit yang membuat pipi kita bengkak seperti badut. Gejalanya meliputi bengkak di pipi, yang terasa nyeri saat disentuh, demam yang membuat badan terasa lemas, dan nyeri saat mengunyah makanan, sehingga nafsu makan pun hilang. Kabar baiknya, sudah ada vaksinnya di MMR, mumps, rubella. Jadi pastikan anak-anak kita mendapatkan vaksin ini untuk mencegah gondongan. Selanjutnya, ada rubella, atau yang dikenal juga sebagai campak Jerman. Gejalanya meliputi ruam merah muda, yang muncul di seluruh tubuh, disertai dengan demam ringan yang seringkali tidak terlalu mengganggu. Namun, rubella sangat berbahaya untuk ibu hamil, karena bisa menyebabkan cacat janin yang serius. Oleh karena itu, penting bagi wanita usia subur untuk mendapatkan vaksin rubella sebelum merencanakan kehamilan. Kemudian, ada batuk rejanprosis, atau yang sering disebut juga sebagai batuk 100 hari. Penyakit ini ditandai dengan batuk parah yang tak terkendali, seringkali disertai dengan suara melengking saat menarik napas. Batuk rejan sangat berbahaya untuk bayi, karena dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia dan kejang. Kabar baiknya, batuk rejan dapat dicegah dengan vaksin DTP, diphtheria tetanus pertussis, yang biasanya diberikan pada bayi dan anak-anak. Jangan lupakan juga konjungtivitis, atau yang lebih dikenal dengan sebutan sakit mata. Gejalanya meliputi mata merah, gatal, berair, dan terasa seperti ada pasir di dalam mata. Konjungtivitis sangat menular lewat tangan dan benda-benda yang terkontaminasi. Semua penyakit ini sangat mudah menular di lingkungan sekolah, di mana anak-anak berinteraksi secara dekat, dan seringkali berbagi barang-barang pribadi. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Tentu saja, dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Imunisasi adalah langkah pertama dan utama. Kemudian, biasakan anak-anak untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ajarkan juga etika batuk yang benar, yaitu dengan menutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam saat batuk atau bersin. Jangan pernah remehkan gejala penyakit apapun, sekecil apapun itu. Segera periksakan diri ke dokter jika diperlukan, agar penyakit dapat dideteksi dan diobati sejak dini.
Edukasi anak-anak soal pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, itu sangat penting. Dengan melakukan semua langkah pencegahan ini, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang lain dari berbagai macam penyakit menular. Dengan lingkungan sekolah yang sehat, anak-anak pun akan merasa aman dan nyaman untuk belajar dan bermain. Sekolah punya strategi melawan kuman. Jurus utama, cuci tangan pakai sabun, minimal 20 detik. Sediakan wastafel dan hand sanitizer di area strategis. Kebersihan lingkungan, rutin bersihkan permukaan yang sering disentuh, meja, gagang pintu, mainan. Ventilasi penting, buka jendela, sirkulasi udara lancar, filter AC dibersihkan rutin. Deteksi dini, guru dan petugas UKS harus peka gejala penyakit. Anak yang sakit segera dipisahkan dan dijemput orang tua. Anak sakit harus istirahat di rumah, bukan dihukum. Semua ini demi mencegah penularan. Sekolah dan rumah harus kompak, lingkungan bersih, anak sehat. Orang tua adalah pahlawan kesehatan di rumah. Awali hari dengan cek kondisi anak sebelum sekolah. Jika demam, batuk parah, atau ruam, lebih baik anak istirahat di rumah. Ajarkan cuci tangan dan etika batuk sejak dini. Jadikan kebiasaan sehat sebagai rutinitas keluarga. Orang tua harus jadi contoh, anak pasti meniru. Dukung program kesehatan sekolah, termasuk imunisasi. Komunikasi dengan guru penting jika anak sakit. Segera informasikan ke sekolah jika anak kena penyakit menular. Kerjasama rumah dan sekolah kunci sukses lingkungan sehat. Anak sehat, semua tenang. Anak sakit? Jangan panik. Utamakan kenyamanan dan istirahat anak. Berikan cairan cukup, pantau gejala. Jika demam tinggi, ruam atau lemas, segera konsultasi ke dokter. Isolasi anak di rumah, hindari kontak dengan saudara atau teman. Anak boleh kembali ke sekolah setelah bebas demam 24 jam tanpa obat. Untuk cacar air, tunggu semua lenting kering. Ikuti anjuran dokter dan kebijakan sekolah. Berikan dukungan emosional. Jelaskan kenapa harus istirahat. Ini ajarkan empati dan tanggung jawab. Menciptakan sekolah sehat itu kerja tim. Orang tua, guru, petugas kesehatan dan anak harus kompak. Orang tua ajarkan kebiasaan sehat dan pastikan imunisasi lengkap. Sekolah terapkan kebijakan kebersihan dan deteksi dini. Petugas kesehatan sediakan vaksin dan edukasi. Anak-anak praktikkan cuci tangan dan etika batuk. Komunikasi terbuka antara rumah dan sekolah sangat penting. Saling percaya dan dukung, rantai penularan bisa diputus. Tujuan kita, anak tumbuh optimal di lingkungan yang aman dan ceria. Yuk, jadikan sekolah zona sehat bersama.